Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah 3 tahun bisa ya Pak? Sudah 3 tahun. Saya mau bilang tidak terasa, tapi nanti bohong karena sebetulnya sangat terasa. Saya mau bilang tantangannya tidak tambah banyak, itu juga lebih bohong lagi, karena makin lama menjadi duta baca, tantangannya makin beragam. Dan terutama karena yang tadi disebutkan oleh Pak Syarif, saya ingin menggarisbawahi tepat sekali, karena ini saya senang tadi pidatonya Pak Syarif sebelum saya, karena saya bisa nyambung-nyambungin. Ketika Pak Syarif bilang, apa yang ada di genggaman tangan kita, teknologi, itulah yang betul-betul mengubah seluruh aspek dalam kehidupan kita. Saya akan sampai bagaimana kemudian itu juga mempengaruhi duta baca. Tetapi yang pasti, teknologi membuat cara kita mengkonsumsi informasi menjadi begitu beragam. Saya coba mengetes, yang punya aplikasi WA, di handphonenya boleh angkat tangan? Yang punya WA? Semuanya punya kan? Aplikasi yang paling sering dipakai selain Facebook apa? Percakapan ini dengan WA. Jadi memang lebih banyak sekarang aktivitas kita mendapatkan informasi bukan dari buku, tetapi dari WA. Dan itu tidak eksklusif terjadi hanya di Indonesia, tetapi di seluruh negara. Tadi Pak Bandu menyebutkan soal India. Di India itu percakapan lewat WhatsApp begitu mendominasi. Mulai dari bukan hanya ke ruang-ruang privat, bukan hanya WhatsApp grup keluarga, bukan hanya WhatsApp grup reuni SMA, SMP, SD, semua aktivitas kelompok kita semua punya WhatsApp, tetapi digunakan untuk promosi, digunakan untuk kampanye politik yang luar biasa, digunakan untuk beragam hal. Sedemikian rupa sampai virus dusta meracuni udara. Dan bukan hanya di sana, kalau kita perhatikan di sini pun kita merasakan itu. Bagaimana berita bohong tersebar begitu cepat, terutama karena WA. Dan terutama karena tendensi kita untuk mau cepat-cepat menyebarkan informasi itu, yang tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena saya membaca penelitian, otak kita memang di-wire sedemikian rupa untuk lebih mudah percaya pada sesuatu yang kita dapatkan, terutama kalau informasi itu mengkonfirmasi bias yang sudah kita miliki sebelumnya. Kemampuan untuk meragukan informasi itu membutuhkan kerja otak yang lebih keras, lebih mudah bagi kita, bagi otak kita sebagai manusia untuk percaya bulat-bulat apapun yang kita dapatkan. Tetapi untuk mempertanyakan itu butuh kerja sel-sel yang lebih berat. Karenanya begitu mudah berita hoax dipercaya, karenanya begitu mudah kita menyebarkan informasi yang belum jelas keberadaannya dengan motivasi apapun. Motivasi ini jadi yang pertama supaya terlihat lebih tahu, atau motivasi sekedar ingin cek informasi dari grup sebelah. Dan hal-hal ini selama saya rasa 2 tahun terakhir itulah hal yang paling sering ditanyakan ke duta baca. Mau saya acara di Jakarta, mau di ujung di Sorong Papua, di Padang, di Sumatera Barat, di Palembang, dimanapun, ketika berbicara di depan anak-anak SMA, di kampus, di depan ibu-ibu, di depan para pegiat literasi, tantangan kita sebagai bangsa saat ini, selain belum memenuhi tantangan bagaimana membuat kita lebih cinta pada buku, tetapi sekarang lebih meningkat lagi bagaimana kita menjadi orang yang bisa membedakan, memilih dan memilah informasi, mana yang dusta, mana yang sampah, mana yang fakta, mana yang berguna. Dan itu tantangan yang luar biasa berat menurut saya. Yang biasanya dijawab oleh duta baca adalah hal-hal praktis. Saya selalu bilang literasi media digital sekarang itu salah satu PR kita sama-sama. Itu bisa dilakukan lewat hal-hal teknis. Misalnya, hati-hati kalau melihat judul yang provokatif, kemungkinan besar itu dusta. Hati-hati dengan tulisan di depannya viral atau pesan-pesan, sebarkan. Kemungkinan besar itu justru malah dusta.
Selalu cek sumber informasi dari mana. Hati-hati juga karena ada banyak sumber informasi yang menyerupai lembaga atau situs resmi. Cuma diganti huruf belakangnya. Detik.com menjadi detik.apa gitu. Menyerupai lembaga pers yang dianggap memang sudah memiliki kredibilitas. Kemudian juga bagaimana kita mengenali gambar atau foto, bahwa ini foto palsu atau tidak. Mudah sekali, cukup di copy paste atau drag dimasukkan ke dalam Google Image, dicek foto ini pertama kali muncul di mana dan siapa yang menyebarkan. Jadi ada hal-hal atau tips-tips praktis yang bisa kita latih dan bisa kita ajarkan. Tetapi yang paling utama dari situ adalah kembali ke dasar. Bagaimana kita menjadi orang yang memang kritis terhadap informasi. Dan sekali lagi itu sebetulnya bertolak belakang dengan bagaimana otak kita diprogram yang akan sangat mudah percaya sesuatu dan sulit untuk mengkritisi. Karenanya memang butuh extra effort. Dan extra effortnya itu adalah mujarabnya dengan membaca. Bagaimana membaca buku, bagaimana membaca informasi yang panjang, membuat kita akan menjadi lebih terbiasa menyerap informasi dan mempertanyakan apa yang kita dapatkan. Bagaimana dengan membaca kita akan menjadi orang yang jauh lebih berhati-hati memberikan vonis atau kesimpulan sampai kita menyelesaikan halaman terakhir dari buku kita. Bagaimana segenap informasi yang nantinya kita kumpulkan lewat interaksi kita dengan bahan bacaan itu akan menjadi akumulasi pengetahuan yang membuat kita akan bisa memilih dan memilah ini sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang sudah saya baca atau rasanya ini menarik untuk kita cari tahu lebih lanjut. Jadi sekali lagi di tengah berbagai perubahan zaman, di tengah berbagai tantangan, di tengah kebutuhan kita untuk terus mengikuti informasi yang bergerak sedemikian cepat, kunci utamanya tetap pada kemampuan kita untuk meraih makna dari teks, yaitu membaca, bukan sekedar mengeja. Dan itu upaya yang menjadi luar biasa berat sekarang. Dan tidak cukup hanya mengandalkan pada teknologi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, mulai hari ini kita hanya bisa memforward message di WhatsApp maksimal 5 kali loh. Kalau dulu kan bisa sepanjang hari dapat yang seru langsung forward, copy paste langsung sebar. Platform teknologi menyadari betapa teknologi pisau bermata dua dan akhirnya membuat restriksi. Salah satunya dengan itu, mengurangi jumlah pesan beredar dengan melimitasinya dengan sejumlah tertentu. Dan sesungguhnya ini dimulai dari India. Tadi saya cerita soal bagaimana India begitu cepat menyebarkan informasi hoax yang akhirnya memakan korban. Kalau Bapak Ibu ingat pemberitaan kemarin itu sampai ada 46 orang tewas karena amuk massa di India karena terperdaya berita hoax. Jadi waktu itu hoaxnya yang menyebar adalah ada penculik anak yang bergentayangan di kampung-kampung di India. Dan berita hoax itu dipercaya dan akhirnya sampai 46 orang tewas disiksa, dibakar sampai tidak dikenali. Dan itu hampir terjadi di banyak tempat di India. Karena itulah kemudian WhatsApp memberlakukan pertama kali penyebaran informasi itu hanya boleh 5 kali kita forward itu di India, dan mulai hari ini di seluruh dunia itulah yang dilakukan. Tapi itu dilakukan oleh platform teknologi. Sekali lagi teknologi hanya alat, bagaimana kita sebagai pengguna itu bisa melakukan atau membatasi diri sendiri ketika menghadapi berbagai informasi atau virus dusta ini. Dan itulah menurut saya yang harus kita lakukan sama-sama. Tadi kata kunci dari Pak Syarif juga bagaimana kolaborasi dengan pustakawan, dengan IPI ya Pak. Di satu gerbong perpustakaan, di sini pustakawannya. Dan menurut saya ini juga yang harus diterapkan di semua lini. Kolaborasi dengan berbagai pihak, karena kalau di zaman cyber sekarang banyak cyber army, karenanya kita juga harus membentuk pasukan sendiri. Dan saya rasa pustakawan harus jadi jenderalnya di tengah pertarungan besar saat ini menguasai informasi dan menyebarkan virus dusta. Pustakawanlah para jenderal utama. Bagaimana bukan hanya
menyusun strategi, tetapi juga turun langsung berhadapan membawa senjata. Karena yang paling memiliki skill untuk itu ya para pustakawan, yang paling dilatih untuk bisa memeriksa fakta dan data, yang paling kritis seharusnya untuk melihat informasi yang beredar, itu seharusnya para pustakawan. Dan sekali lagi, kalau di sana ada cyber army, di sini juga harus ada army yang sedemikian kuat, dan saya percaya tugas-tugas itu akan bisa menjadi maksimal karena ini perjuangan semesta. Dan sekali lagi, para jenderal sesungguhnya adalah orang-orang yang saat ini berada di ruangan ini. Insya Allah sama-sama. Duta Baca Indonesia hanya satu, tapi saya senang sekali tadi Pak Bando katakan bahwa pustakawan akan menjadi yang utama bersama dengan perpustakaan nasional. Itu artinya para jenderal bertambah, bintangnya tambah banyak, dan perang ini kita bisa menangkan sama-sama. Amin insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. It's been 3 years. I was going to say it was imperceptible, but it was a lie because it felt so much. I would say that the challenge didn't add up. It was also even more wrong because the longer it took to become an ambassador of reading, the challenge was multiplying, and especially since this Mr. Sharif Bando pointed out exactly why I was happy. When Mr. Sharif told us what is within our grasp, technology, it's completely changed every aspect of our lives. I will come up with how it might affect the reading embassy, but certainly technology changed the way we consume information into a wide variety. I will try to test those who have WhatsApp on your phones. Please raise your hands up. Everybody has them. What are the most used applications other than Facebook? A conversation with WhatsApp. So more of our activities are now getting information not from books, but from WhatsApp. And it's not exclusively happening only in Indonesia, but across the country. Earlier, he mentioned in India, a conversation with WhatsApp was very domineering. Not just the WhatsApp family group or alumnus group. All of our group activities have all got WhatsApp, but it's used for promotion, political campaigns, and it's incredibly used for religion. So that the live virus poisons the air. And not just there. If we even notice, we feel it, how the rumors spread so quickly, mainly because of WhatsApp, and especially because of our tendency to quickly spread information that couldn't be entirely to blame because I read the research. Our brain is built to believe more readily in something we're missing, especially if that information confirms our pre-existing bias. The ability to doubt that information requires more brain work. It's easier for our brains as humans to believe flatly whatever we get. But to questions, it requires heavier cell work because that is so easy to a hoax is believed. Because it is so easy to disseminate information that has yet to be contained on any motive. Motivation wants to be the first to look more informed, or motivation just to check information from the neighbor group. And these are the ones that the ambassador of reading about. Although I have even in Jakarta, Solo, Papua, Padang, and West Sumatra, at Palembang, and anywhere. When talking in front of high school kids, in college, in front of moms, or challenge as a nation today, apart from not meeting the challenge of making us love the book more, but are now increasingly how we become people who can distinguish
select and sort out which information is lying, which is trash, which is fact, and which is useful. And that was a challenge that was mandatory to complete for me. That response of the reading ambassador was practical. I always say digital media literacy is now on the same homework. The technical theme, such as a provocation in the title, is likely a lie. Careful with the word viral written in front of the text, or spread out messages may well be a lie. Always check which sources of information. Be careful too, because many sources of information resembling an official agency or site that have been substituted only in the last letters, which resemble a press agency which was thought to have credibility. Then also how we recognize pictures or photographs, let alone fake ones. So there are practical tips that we can train and teach. But the main thing from there is back to basics. How we become people who are critical of information. And once again, it's actually contrary to how our brains are on a program that will be very easy to believe in something and hard to criticize. Therefore, it really needs extra effort, and that extra effort is the effect of reading. How to read books, how to read long information makes us more accustomed to absorbing information and questioning what we get. How about reading? We will be the ones who are far more careful about giving verdicts or conclusions until we finish the last page of our book. How about all the information that we will later gather in our interaction with reading material? That will be the accumulation of knowledge that makes us able to choose and sort. This is actually not in accordance with what I have learned, or it feels interesting to find out more. So once again, we will share the changing times in the midst of various challenges, amidst our need to keep abreast of information that moves so fast. The main key remains in our ability to explore the meaning of the text, namely reading, not just spelling. And it's an effort that becomes extraordinarily tasted, and it's not enough just to rely on technology. If you pay attention from what today we can only forward message on WhatsApp a maximum of 5 times all day, go straight ahead, copy paste and spread it immediately. The technology platform realize how technology is double-edged knife and finally make a perception. One of them is by reducing the number of messages circulating, and actually start from India. I told you earlier about how India spread information hoax so quickly that it eventually took its toll. If you listen to the news yesterday, someone died swarmed by the masses in India because of hoax news. So at the time, the hoax was a child thief who roamed in the villages in India. And the hoax news was trusted, and finally, up to 46 people were tortured to death, burned until not recognized. And that happens almost everywhere in India. Once again, technology is only a tool for how we as users can limit ourselves when dealing with various information. And that's what I think we should realize together. But we also need to think about how to collaborate with librarians. One is library car, here is the librarian. And in my opinion, this should be applied in all lines, collaboration with various parties, because if in the cyber era now, there are many cyber soldiers. Therefore,
We also have to form our own troops, and I think the librarian must be the general. In the midst of a big battle now, mastering information and spreading lies viruses. The librarian is the main general. How not only to devise a strategy, but also come down directly and bring weapons, because the ones who have the most skills are the librarians, and the most trained to be able to check facts and data, the most critical to see the information is circulating. That should be the librarians. And once again, if for example there is cyber army, here also there must be such an army. And I believe those tasks will be maximal because this is the struggle of all librarians. And once again, the general are actually the people who are currently in this room. God willing, the only ambassador of reading in Indonesia, but I'm very happy that Mr. Bando said that the librarian will become one with the National Library. That means the general will increase, more smarts, and finally we can win together. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.